Dititipi doa, pastikan doa tersebut bisa terbaca satu persatu karena ini amanah. Nah, karena yakinlah Bapak Ibu setiap doa baik yang kita baca, maka doa tersebut akan kembali kepada kita. Jadi Bapak Ibu nggak usah repot-repot lagi doa, cukup bacain doa tetangganya, bacain doa temennya, maka semua doa-doa baik akan kembali ke Bapak Ibu yang mendoakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberi kesehatan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan sambutan oleh beliau yang sangat menginspirasi kita semua. Beliau seorang CEO Arminareka Group yang menaungi yaitu PT Arminareka Perdana, kemudian PT Resi Manunggal Lestari, kemudian PT Arminareka Permasia Pertama, kemudian ada PT Armina Mitra Karya, kemudian ada Yayasan Pendidikan Armina Utama, dan ada Swadaya Institute of Communication and Business. Siapa beliau? Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Beliau Insinyur Hajah Darneli Guril MSc. Kami persilahkan. Memenuhi panggilanmu, tiadalah sekutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hari ini pakaiannya putih-putih, perasaannya gimana udah di sini? Bahagia atau bahagia banget? Harus bahagia banget. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Sahibul Bait, Bu Fatimah beserta rekan-rekan yang bajunya hari ini hijau daun nih, hijau pucuk daun pisang gitu. Warnanya norak tapi dipakai kelihatannya cantik-cantik banget. Artinya bahagia hari ini bisa membuat acara mengundang Bapak Ibu untuk manasik haji. Kenapa bahagia? Karena sudah bisa mengantarkan Bapak Ibu menjadi tamu-tamunya Allah. Yang kedua, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Wahyudin Amarullah selaku Kancap Arminareka Cabang Serang, dan yang paling Bapak Ibu yang saya hormati Ustadz Dev dan Pak Naufal yang hari ini insya Allah akan memberikan penjelasan baik ritual maupun tentang segala macam menyangkut ibadah haji. Saya kemarin rapat jam 12 siang dengan orang NUI, Sekjen DSN, dia bilang ke saya, Bu Guril, saya kemarin itu pengen bikin kuesioner dan saya ingin dapat 400 orang kepada jamaah haji Indonesia. Kenapa Pak Bapak bikin kuesioner? Karena saya lihat, saya sudah berapa kali haji, saya lihat ada beberapa lah, mungkin saudara-saudara kita yang belum terlalu paham tentang fikih haji dan umroh. Bapak Ibu, hari ini bahagia bergabung di grup Ar-Rahman keberangkatan tanggal 21 Agustus karena difasilitasi manasik di bioskop. Keren gak tuh Bu? Duduknya nyaman, udaranya keren, videonya Masya Allah. Tapi yang bicaranya kelihatan kecil. Kita pengen gaya jadi nggak kelihatan gayanya. Tapi nggak apa-apa, yang penting manfaatnya. Bapak Ibu harus bersyukur. Pertama, Bapak Ibu menjadi tamunya Allah, itu tuh sesuatu yang luar biasa. Dari tadi saya lihat video, saya tuh berkali-kali haji, berkali-kali umroh, karena punya travel. Itu tuh nggak pernah bosen, nggak pernah nggak merasa terharu, nggak pernah nggak merasa punya feel ketika melihat Ka'bah. Melihatnya aja tuh udah pengen nangis. Gimana nanti Bapak Ibu datang ke sana gitu. Nah itu benar-benar harus bersyukur karena tidak semua orang bisa berangkat umroh. Banyak cerita, banyak kejadian, banyak contoh. Saya masih ingat satu hari nonton gosip. Itu ada satu artis terkenal, kaya terkenal, saat-saat kritis dia mau meninggal dunia, dia sempat ngomong, saya dulu, kalau saya mau berangkat umroh, kapanpun bisa, nggak usah bayar.
saya di endorse macam-macam, habis itu dikasih uang, itu saya nggak sempat. Karena terlalu banyak job yang saya kerjakan. Kemarin ketika saya di rumah sakit, sudah semua ada selang dan selang macam-macam, saya juga teringat pengen haji. Tapi saya sudah nggak punya daya. Bapak Ibu, kata-kata ini nggak boleh terjadi di kita. Hari ini kita ditakdirkan, maka harus sungguh-sungguh dalam pelaksanaannya. Leadernya udah keren, kepala cabangnya keren, ustadznya apalagi. Berarti kalau kita berada di antara orang yang keren, berarti semua kita harus keren. Amin. Kerennya itu bukan fisik, kerennya itu ibadahnya. Karena Bapak itu bayar, keluar uang menyiapkan waktu yang harusnya bisnis, yang harusnya apa, tapi kita pakai 9 hari untuk ke Baitullah. Kalau perginya dan pulangnya cuman bawa oleh-oleh yang benda, itu rasa saya rugi besar. Saya berangkat dari rumah habis subuh datang ke sini untuk kasih sambutan. Pak Dev datang dari kemarin tinggal di sini untuk kasih sambutan. Pak Wahyudin dari kemarin datang ke sini untuk kasih sambutan. Tim Ar-Rahman kayaknya udah berbulan-bulan persiapan acara ini. Kalau acara ini tidak dimanfaatkan secara maksimal, ibu pulang perasaannya biasa saja, ilmunya nggak nambah, kayaknya rugi. Ya, dari situ yuk kita berjanji hari ini saya manasik, saya bersyukur semoga manasik ini benar-benar membawa saya untuk mendapatkan segala kegiatan di di Mekah dan Madinah secara sempurna sehingga pulangnya benar-benar ada perubahan. Hari ini kita baik, pulang haji kita jauh lebih baik. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Kita ziarah ke masjid di Madinah, kita ziarah ke makam Rasul. Makam Rasul itu hanya tempat, bukan itu sebetulnya yang kita ingin. Ketika kita sampai di makam Rasul, yang kita pikirkan adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya bergaul, melakukan kebaikan kepada keluarganya, bagaimana dia berbisnis, bagaimana dia berpolitik, dan yang paling penting bagaimana Nabi Muhammad beribadahnya. Bapak Ibu bayangin, Nabi Muhammad itu udah dijamin surganya sama Allah. Sudah dijamin surganya, pasti dia masuk surga. Tapi apa yang dia lakukan? Dia sholat malam itu kadang-kadang sininya udah hitam-hitam. Sujudnya aja lama, ininya lama. Itu Nabi Muhammad yang sudah dijamin surganya. Jadi di situ kita harus merenung, oh Nabi Muhammad yang dijamin surganya aja tuh masih ibadahnya mempeng. Nah kita yang belum jelas ini harus sungguh-sungguh ibadahnya sehingga ziarah ke makam Rasul itu ada hikmah yang kita bawa pulang. Gitu ya Bapak Ibu. Begitu juga nanti saat kita berada di Mekah. Nah Bapak Ibu nanti selama perjalanan akan dibimbing dari Indonesia 1 bis ada 2 TL, kemudian di sana ditambah lagi dengan 1 orang mutawib, dan insya Allah TL ini adalah orang-orang yang profesional dan mereka sudah bolak-balik ke Baitullah. Insya Allah Bapak Ibu aman bersama mereka dan nanti juga aman bersama mutawib karena mutawib sudah menguasai lapangan. Apapun kehebatan mereka, tanpa kehebatan Bapak Ibu, keseriusan Bapak Ibu, hasilnya juga nanti 0 gitu. Jadi yuk kita jalin bersama, bergandengan tangan, semangat untuk beribadah, karena jangan sampai waktu yang sekian hari tidak dipakai untuk kepentingan ibadah, nanti rugi. Ya, perjalanan kita lanjutkan ke Mekah. Ke Mekah ngapain? Kita melaksanakan umroh. Itulah tujuan utama kita ke Baitullah. Yang jelas tujuannya adalah bagaimana Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, bagaimana kita memanfaatkan 2 masjid ini untuk melakukan ibadah, karena tidak ada satupun masjid di dunia ini yang Allah janjikan ada limpahan rahmat kecuali Masjidil Haram. Nanti ilmunya akan disampaikan oleh Ustadz Deb. Kalau saya saran, saya mau ibu dan bapak sekalian, udah jangan sampai waktu yang 5 hari 4 malam itu di Mekah dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain-lain. Bu, katanya ada di gunung apa, itu keren banget Bu kalau dibikinin konten.
Bu, saya mau mendaki gunung ini, udah nggak usah. Karena tujuannya untuk menikmati dua masjid ini, Masjid Bawi dan Masjidil Haram. Ya, siapkan waktunya, siapkan catatannya, tadi kata Pak Wahyudin. Kemudian Bapak Ibu untuk doa, karena banyak doa, biasanya sekarang udah nggak pakai amplop kan? Sekarang udah pakai WhatsApp. Kalau Ibu nyari-nyari WhatsApp, waktunya habis. Oleh sebab itu, bikin satu akun judulnya titipan doa. Dan sekarang kan masih satu bulan lebih nih kita mau ke Mekah kan. Kalau teman-teman dengar titip doa dong pasti lewat WhatsApp. Nah, dipindahkan kan ke titipan doa itu sehingga pada waktu doa Ibu hanya buka satu akun judulnya titipan doa. Gitu ya. Kan ada orang tuh titip doa juga panjang-panjang banget gitu. Tapi nanti Pak Dev kasih ilmunya gimana caranya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, hari ini Bapak Ibu berangkat dengan Armina Reka Perdana. Insya Allah perusahaan kami ini adalah perusahaan yang sehat dengan tagline jujur dan amanah. Bapak Ibu nggak usah ragu-ragu. Insya Allah apa yang Bapak bayarkan, apa yang Ibu bayarkan nanti akan dikompensasi dengan fasilitas dan pelayanan yang terbaik dari Armina Reka Perdana. Saya tadi tanya sama Bu Fatimah, Bapak Ibu ini paketnya apa? Ternyata paketnya Arafah itu adalah paket termahal di Armina Reka Perdana. Dan gak usah sedih, gak usah merasa bagaimana. Fasilitas nomor 1 insya Allah, jangan terbalik ya. Fasilitas nomor 1 nanti saking empuknya kasur, males bangun tidur. Beneran, teman-teman yang hotelnya jauh, jam 2 dia udah keluar dari hotel. Kalian sih jam 2 udah keluar dari hotel, saya mah gampang. 5 menit aja melangkah udah nyampe. Nyampenya kemana? Nyampenya lobi hotel. Karena masjidnya udah penuh. Ya, jadi hari ini kita menikmati hotel bukan untuk menikmati tidurnya, tapi bagaimana kita bisa bolak-balik dan lebih awal bisa masuk ke masjidnya. Kalau orang yang jauhnya datangnya lama, nggak bisa masuk sholat di depan Ka'bah. Nah, kita semua hari ini ditekadkan, diniatkan hari ini pokoknya saya berangkat ini satu harus sholat di dalam masjid. Oke? Oke. Janji ya Bapak Ibu ya? Terus kedua, saya harus selama di Mekah, saya minimal 5 kali tawaf sunnah. Oh, Bu capek? Nggak capek. Bu, saya ini udah tua, mana tuaan dari saya gitu. Gitu ya. Jadi kalau nanti merasa pokoknya suaminya diajak, istrinya diajak, TL-nya diajak. Kalau TL pasti Bu, pasti ngajak Ibu tawaf sunnah, cium hajar aswad, sholat hijri Ismail udah pasti. Tapi Bapak Ibu kan punya doa-doa sendiri. Pengen gandengan tangan sama suaminya. Gandengan tangan sambil zikir, sambil renungan apa gitu kan ya. Jadi usahakan, saya bilangin gandengan suami istri yang di belakang ketawa-tawa. Alhamdulillah, mudah-mudahan gandengan beneran. Selama ini suami saya repot banget Bu Gurin, nggak sempet gandengan. Nah ayo di sana nggak repot, ayo gandengan. Tapi gandengannya di depan Ka'bah. Kita zikir, kita berdoa untuk diri kita, keluarga dan segala macamnya itu. Sehingga Bapak Ibu pulangnya dalam keadaan dalam keadaan sempurna lah. Perasaan tuh ada perasaan yang kita bawa gitu. Oh iya ya, yuk iya ya. Ketika mau ini lagi, oh jangan, aku udah pernah umroh. Oh jangan gitu ya. Jadi Bapak Ibu sungguh-sungguh dalam ibadahnya karena biayanya sudah mahal. Dari sisi Armina Rekanya, saya ingin beritahu bahwa Armina Reka itu perusahaannya usianya sudah 34 tahun dan alhamdulillah selama 34 tahun itu berjalan dengan normal. Beberapa penghargaan kita sudah dapat dari pajak, dari Kemenak, dari Basnas, kita sudah dapat itu. Dan tahun ini kita memberangkatkan jamaah haji 1935 orang. Secara travel Armina Reka nomor 1 di dunia membawa hajinya. Ya Bapak Ibu, nah kalau saya sudah bicara umroh kayaknya kurang greget kalau saya nggak bicara haji. Bapak Ibu, umroh itu dalilnya janganlah engkau bepergian
kecuali ketiga masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Nah, itu yang membuat mendasari kita untuk berangkat umroh, dan antara umroh yang satu dengan umroh yang lain itu adalah penghapus dosa. Jadi pahalanya banyak, dasarnya ada. Nah, yang berikut, saya kalau Bapak hari ini berangkat umroh sudah memilih paket Arafah, dan saya yakin secara finansial Bapak Ibu sudah termasuk orang yang wajib haji. Iya apa iya? Iya. Iya, haji reguler itu stornya hanya 25 juta. 25 juta kita bayar haji reguler, berarti sempurnalah kita menyempurnakan rukun Islam, sempurnalah kita sebagai makhluk Allah yang sudah diberi kesehatan secara fisik dan kesempurnaan secara finansial cukup gitu. Nah, haji itu ada sanksinya. Kalau tidak berangkat haji, maka pilihlah meninggalnya Yahudi atau Nasrani. Hari ini Bapak Ibu tanggal 21 nanti berangkat, berdoa di sana, istikharah di sana, bilang sama Allah, ya Allah, hari ini aku sudah melaksanakan umroh, dan takdirkan ya Allah, tahun ke depan, 2 tahun, 3 tahun ke depan, saya berada di sini dalam rangka melaksanakan Amin. haji. Amin ya Ya Rabbal Alamin. Oh, haji plus, oh haji reguler boleh, haji plus boleh. Silahkan Bapak Ibu nanti. Yang penting tujuannya bagaimana kita menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Ini adalah bagian dari nasihat, karena sesama orang iman itu, agama itu adalah nasihat, adalah nasihat. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti pulang di sana berdoa, pulangnya dikabulkan Allah, dan akhirnya ambil porsi haji. Amin ya Rabbal. Saya atas nama perusahaan mengucapkan terima kasih kepada panitia, Pak Wahyudin dan Ustadz, dan para jamaah sekalian yang sudah memilih perusahaan kami sebagai penyelenggara ibadah umroh Bapak Ibu kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu disehatkan, dimudahkan, dilancarkan pelaksanaannya, Amin. sehingga pulang bisa membawa umroh yang mabrur. Amin. Salam Baitullah. Armina Reka. Antara Anda dan Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita beri tepuk tangan kepada ibunda kita, Ibunda Hajah Darneli Guril. Terima kasih atas sambutannya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, gimana perasaannya? Makin pengen ke Baitullah, betul? Tadi saya sempat menangkap yang disampaikan ibunda kita. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Uang yang Bapak Ibu bayarkan nanti oleh Armina akan diwujudkan menjadi fasilitas-fasilitas ibadah terbaik Bapak Ibu. Hotelnya mewah, ada yang bintang 4, ada yang bintang 5, kasurnya empuk. Air kamar mandi kalau dipencet ke kiri, panas. Kalau ke kanan, dingin. Tapi jangan sampai, biasanya ada nih, ya kalau udah sepuh-sepuh itu, ke kamar mandi, mau ngapain Pak? Mau mandi? Enggak, mau nyeduh kopi. Wah ya, mentang-mentang air panas, akhirnya nyeduh, jangan sampai. Nah, Bapak Ibu akan mendapat fasilitas terbaik, hotel bintang 4, bintang 5, dan tentunya jaraknya dekat sama masjid. Pertanyaan saya, kira-kira Bapak Ibu nanti sampai di sono bakal enak-enakan menikmati fasilitas hotel, terus bangun kesiangan, sholatnya di dalam kamar, atau Bapak Ibu akan tetap terus usaha berangkat ibadah ke masjid? Menikmati hotel atau ke masjid? Ke masjid. Hotel atau masjid? Masjid. Coba yang mau fokus ibadah selama di tanah suci, angkat tangan dan katakan saya. Tahan. Angkat tangan dulu. Ya Allah, takdirkanlah semua yang ada di sini selama di tanah suci nanti, ya Allah, Engkau mudahkan ibadahnya, Engkau lancarkan jalannya, dan Engkau jauhi dari segala musibah dan bencana, sehingga kami semua bisa mendapatkan ibadah umroh yang mabrur-mabruroh. Amin. Terima kasih. Ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, karena kita sudah mulai acara dan sudah tidak sabar, ya, sudah tidak sabar untuk kita sama-sama mendengarkan penyampaian materi manasik umroh. Maka Bapak Ibu, mari rendahkan hati kita, kosongkan gelas ilmu kita serap
ilmu sebanyak-banyaknya dari guru kita. Dipersiapkan HP-nya, catatannya, buku tulisnya untuk mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan. Mari kita sambut bersama Bapak Ibu. Beliau pembimbing ibadah umroh dan haji Armina Reka Perdana. Siapa lagi kalau bukan Dr. Andes Haji Dev Aryan Yusuf MPD. Kepada Ustadz Dev Aryan Yusuf kami persilakan. Salam Baitullah. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap salam saya perhatikan tadi ada yang belum menjawab ya. Kayaknya kasih pantun dulu biar semangat. Jangan lupa cakepnya ya. Ya. Belum. Pohon nanas, pohon sawit. Cak. Pohon nanas, Ulangi, pohon salam. sawit. Pohon salam, pohon sawit. Pohon salam, pohon Yang jawab salam semoga banyak duit. amin. Udah didoakan nih. Mudah-mudahan tambah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, maaf yang duduk di sini insyaallah akan mendapatkan bekal. Bekal untuk apa? Untuk perjalanan spiritual Bapak Ibu yang insya Allah tidak lama lagi akan menjalankan ibadah di Tanah Suci, mendatangi panggilan Allah, melaksanakan ibadah umroh. Cuman karena manasik ini di ruang gedung bioskop, biasanya di aula, ini ada sedikit perbedaan. Auranya beda. Kalau di aula, di masjid, atau di ruang ballroom gitu kan duduknya menyimak dengan antusias karena memang suasananya semuanya duduknya rata, kemudian pembicaranya di atas kelihatan. Nah, tapi di sini beda. Di sini justru pembicaranya di bawah kecil, kemudian hadirin duduk ke atas ya. Lalu sofanya empuk, nggak ada meja, kanan pegang minuman, kiri pegang popcorn. Nah itu satu, mulai acara awal lama-lama habis, terus ngantuk. Sorry, maaf, manasik itu hukumnya fardu ain. Setiap pribadi yang akan melaksanakan ibadah wajib manasik, wajib menguasai ilmunya. Maka tolong Bapak Ibu, bismillah, untuk manasik kali ini, Bapak-bapak, ibu-ibu, supaya menyimak dengan baik, ini adalah bekal. Saya mau tanya, tadi umrohnya berapa hari Bapak Ibu? 9 apa sebulan? 9. Soalnya mirip, 9 apa sebulan? 9 hari. 9 hari. 9 hari, kalau manasiknya hanya 1,5 jam, cukup apa tidak? Mestinya nggak cukup, tapi hanya waktu yang disediakan ini kita gunakan yang sebaik-baiknya. Inti-intinya, poin-poinnya. Karena nanti pada saat perjalanan juga Bapak Ibu gak akan dilepas, didampingi oleh para ustadz, para mutawif yang akan selalu standby setiap saat manakala Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan tentang ibadah umroh. Hanya 9 hari, jangan sampai pulang tidak mendapatkan umroh yang mabrur. Setuju? Setuju. Kalau saya tanya setuju, jawabnya sepakat. Setuju? Sepakat. Sepakat? Setuju. Siapa ingin mendapatkan umroh yang mabrur, katakan saya. Saya. Alhamdulillah, semoga umroh yang mabrur. Amin. Sekali lagi, ini bukan nonton, ini bukan seminar, ini bukan simposium, tapi ini kita tolabul ilmi. Apa yang disampaikan, tolong diperhatikan dan dicatat. Dan jangan khawatir, untuk pegangan Bapak Ibu, saya sudah siapkan bukunya. Saya sudah siapkan buku manasik untuk dibaca-baca setelah selesai acara ini. Mungkin di rumah sambil belajar, silakan ambil bukunya. Free, gratis, hanya ganti ongkos cetak 20.000 saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau tadi kita sudah melihat Baitullah, sudah melihat Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, banyak yang terharu. Saya kasih tahu,
bahwa bahwa umroh itu bukan hanya di Mekah, tapi juga di Madinah. Maka supaya semangat suasana pagi hari ini, sebelum kita bersolawat mengucapkan salam kepada Nabi di Nabawi, boleh nggak kita sekarang solawat dulu? Boleh. Semangat, yang ngantuk-ngantuk biar hilang ngantuknya. Yang tadi ngelamut, mikir sana sini, fokus Bapak Ibu. Ya insya Allah kita akan datang.